Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan untuk mempersiapkan OSN tahun 2024. Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional yang dilakukan melalui seleksi secara bertingkat dengan penjadwalan seperti berikut ini. Adapun materi OSN IPA Fisika tidak jauh berbeda seperti OSN pada tahun sebelumnya, yaitu materinya besaran satuan pengukuran, zat dan kalor, energi, gerak dan gaya, fluida, getaran gelombang bunyi, cahaya dan optika, kelistrikan dan kemagnetan, dan yang terakhir adalah IPBA. Oke, langsung saja kita akan membahas soal materi yang pertama, yaitu besaran satuan dan pengukuran. Yang tidak termasuk satuan besaran pokok dalam sistem internasional adalah A. Ampere, B. Coulomb, C. Kilogram, D. Meter. Untuk menjawab soal ini, tentu saja kalian harus ingat ada 7 besaran pokok. Untuk memudahkan kalian menghafal, kalian ingat singkatan JIWA SMP, di mana J-nya itu adalah jumlah zat, satuannya mol, intensitas cahaya, satuannya kandela, waktu, satuannya sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, massa satuannya kilogram, dan panjang satuannya meter. Nah, berdasarkan informasi tersebut, yang tidak termasuk besaran pokok adalah B, yaitu Coulomb. Di mana Coulomb itu merupakan satuan untuk muatan listrik yang dilambangkan dengan huruf C. 1 Coulomb diartikan sebagai banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh arus sebesar 1 ampere mengalir selama 1 detik. Kemudian 1 Coulomb itu sendiri dikonversi dengan muatan elektron sebesar 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan elektron. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, besaran fisika A, B, C memiliki hubungan keterkaitan menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Jika A memiliki satuan cm per second dan B memiliki satuan Dyn per cm persegi, maka besaran fisika C adalah A massa, B massa persatuan panjang, C massa jenis, atau D berat jenis. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dari apa yang diketahui. Di soal diketahui terdapat persamaan A sama dengan akar B per C, di mana A itu memiliki satuan cm per second. Kita masukkan data dari soal, sehingga dituliskan A kita ganti menjadi cm per second sama dengan akar Dyn per cm persegi per C. Nah, di sini kita harus menyederhanakan nilai Dyn. Kita mengetahui hubungan bahwa 1 Dyn sama dengan 1 gram cm per second kuadrat. Lalu kita ubah penulisan Dyn ini, kita masukkan satuan lainnya, yaitu gram cm per second kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi cm per second sama dengan akar 1 gram cm per second kuadrat per cm kuadrat per C. Penulisan ini tentu saja masih rumit ya, sehingga kita perlu menyederhanakannya seperti ini. Lalu kita akan menghilangkan akar dengan cara memberikan kuadrat di ruas kiri dan kanan, sehingga kita ubah menjadi cm per second kuadrat. Di sebelah kanan akarnya sudah hilang. Nah, kemudian kita sederhanakan kembali dengan cara mencoret beberapa besaran yang sama nilainya. S kuadrat atau second kuadrat dengan second kuadrat kita bisa coret, sehingga kita sederhanakan menjadi cm kuadrat per 1. Nah, di sini pun kita bisa coret cm, sehingga menjadi gram per C dikali cm. Penulisan ini tentu saja belum selesai, maka yang ditanyakan adalah besaran dari C tersebut. Maka kita analisa berdasarkan satuan yang diperoleh, maka C sama dengan gram per cm kubik.
Nah, satuan gram per sentimeter kubik merupakan satuan dari massa jenis. Sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya mengenai konversi satuan. Suatu kapasitor memiliki nilai kapasitansi yaitu 10 mikrofarad. Kapasitansi tersebut sama dengan A 1 juta farad, B 1000 farad, C 0,00001 farad, D 0,00001 farad. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat lambang dari mikrometer merupakan unit dasar dari konversi satuan. Ya, mikrometer adalah 10 pangkat min 6. Sehingga kita ubah menjadi 10 mikrometer, mikro kita ubah menjadi 10 pangkat min 6, maka 10 itu sendiri adalah 10 pangkat 1. Maka disederhanakan menjadi 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 farad kita bisa tuliskan 1 per 100.000 atau 0,00001 farad. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya kita akan memahami mengenai cara membaca jangka sorong. Ketika panjang suatu benda diukur menggunakan jangka sorong, tampak posisi skala utama dan nonius jangka sorong seperti tampak pada gambar. Oke, langsung saja. Untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat ada dua skala pada jangka sorong, yaitu skala utama yang berada di tengah-tengah dan skala terkecil yaitu skala nonius yang berada di bawah skala utama. Sehingga untuk membaca jangka sorong kita baca terlebih dahulu skala utama sampai batas 0 skala nonius yang bawah. Sehingga kita nyatakan bahwa skala utama dari jangka sorong tersebut adalah 3,2. Kemudian kita cari nilai atau skala terkecil atau skala nonius dari hasil pengukuran dengan cara mencari garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Nah, ditentukan garis yang berhimpit itu ada di 0,03 cm. Sehingga kita jumlahkan skala utama ditambah skala nonius, 3,2 cm ditambah 0,03 cm, hasilnya 3,23 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikianlah pembahasan mengenai materi besaran, satuan, dan pengukuran. Di video berikutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu zat dan kalor. Sampai bertemu pada video selanjutnya.